Iya. Kali ini kita akan membahas tentang tata kata. Nah, membahas tentang tata kata sebenarnya akan beririsan dengan tata makna itu. Apabila kita mulai pembicaraannya tentang tata kata ini dari ilmu tentang morfem atau morfologi, yaitu ilmu tentang morfem. Nah, sebelum membicarakan morfem, sebenarnya kita akan bicara tentang fonem. Itu dalam bahasa Indonesia kesatuan bunyi terkecil itu disebut fonem. Ya. Fonem itu harus dibedakan dengan apa yang disebut apa? Iya, huruf. Beda ya. Kita eng misalnya. Ini bunyi kalau eng gitu. Ya. Uang itu ada 3 fonem, tapi ini disebutnya 4 huruf gitu. NG itu namanya huruf. Nah, simbolnya itu. Nah, dalam bahasa kultur Jawa, fonem ada fonem vokal, ada fonem konsonan gitu ya. Nah, maksud saya dalam kultur Jawa cenderung banget orang Jawa senang dengan fonem konsonan gitu, sehingga ketika dia menyebut Bandung, dia akan menyebut Bandung gitu. Makanya orang Jawa kalau ditanya, kamu kuliah di mana? ITB. Emang ITB apa? Pasti dia ngomongnya Institut Teknologi Bandung gitu. Jadi kalau saya tanya, kok ITB, ITM dong? Enggak, itu ITB katanya gitu. Loh, institut apa itu? Institut Teknologi Bandung. Kembali lagi, Bandung. Ya berarti ITM dong? Bukan juga itu. Mau kemana? Kembali ke rumah? Enggak, kembali ke pulau gitu. Dan bahkan orang Jawa ada satu kata yang keseluruhannya konsonan gitu. Nih, contoh. Baca coba, apa? Bledes gitu ya. Itu semua konsonan. Berbeda dengan kultur Sunda. Lebih senang dengan vokal. Maka kata orang Sunda bilang, lu orang Jawa bisa buat satu kata yang semuanya konsonan. Kalau saya, kata orang Sunda bilang, saya bisa semuanya vokal gitu. Dia kan senang ngomong SPG itu SPG gitu ya. SMP itu. Coba dia apa tuh? Itu nih, AA. Itu AA siapa? AA UU, iya, AI, gitu. Ya kan? Semuanya vokal. AA UU, iya, gitu. Apa itu iya? Ini gitu kan? Nih AI itu ade gitu. Ade apa? Gitu. Berarti AA UU, iya, AI kan semuanya vokal. Nah, ini anekdotnya aja. Oke, kita beranjak membedakan, kita jadi ngawur ya. Tapi kita lihat, itulah fonem. Fonem itu ada vokal, ada konsonan ya. Ada fonem vokal dan fonem konsonan. Sedangkan huruf tidak ada dikenal huruf hidup itu yang disebut fonem vokal, dan huruf mati kalau kita ngomong SD-nya itu konsonan gitu. Oke, kita tidak akan membahas tentang fonem apa macam apa, tapi yang dimaksud morfem adalah kesatuan bunyi gitu. Kalau fonem itu bunyi, tapi kalau morfem itu kesatuan bunyi yang bunyi apa? Bunyi ujaran tentunya, yang memiliki makna gitu. Tetapi dalam morfem ada yang bunyinya secara sendiri langsung punya makna. Itulah yang disebut dengan morfem bebas. Sedangkan morfem yang lainnya disebut morfem terikat. Apa itu morfem bebas? Iya, kata duduk, diam, bangun, kursi, meja, ya, jalan. Itu adalah kata dasar gitu. Nah, kata tersebut langsung punya makna dengan sendirinya. Jadi kalau kita buka kamus, dia punya makna langsung gitu. Ya. Sedangkan kata dari, ya, ketika nggak ada maknanya kecuali ketika ia terikat dalam sebuah konteks kalimat. Ia pergi Bogor. Ia pergi dari Bogor, beda maknanya dengan ia pergi ke Bogor. Nah, dari dan ke ada artinya nggak? Iya, nggak ada secara sendiri. Tapi ketika ada dalam kalimat, ternyata dia punya makna yang berbeda dengan ketika dia belum hadir, ia pulang Bogor. Apa artinya? Nggak ada kalimat itu. Tapi ketika ia pulang dari Bogor, ada maknanya. Dan beda maknanya dengan ia pulang ke Bogor. Jadi
Itu yang dimaksud dengan morfem terikat, ya. Nah, kata dari, di, dan ke itu adalah yang disebut dengan kata tugas, gitu, ya. Kata tugas, ya, itu adalah kata hubung, kata sambung dan sebagainya. Morfem terikat lain disebut imbuhan, ya. Imbuhan itu secara sendiri juga tidak punya makna. Saya beber dididi, apa artinya, gitu. Tapi kata ber ketika terikat dengan kata lain seperti kata bersepeda, berkuda, artinya apa? Iya, bersepeda, naik sepeda, berkuda, naik kuda, bersuami, iya, mempunyai suami, ya kan? Iya. Terus kalau berkeringat, mempunyai keringat, enggak kan? Jadi maknanya apa? Mengeluarkan keringat, gitu kan? Iya. Tapi pembicaraan sekitar morfem ini kita akan bahas lebih khusus tentang kata ini, yaitu tentang kata dasar, terus kemudian bicara tentang bentuk dasar, kemudian bicara tentang imbuhan dan kata ulang, gitu. Kita akan bicara kata ulang, terus kata majemuk.